Bingung cara membuat surat lamaran kerja? Atau tidak tahu harus memulainya dari mana? Aha, yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum menyusun, kita belajar dulu mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan agar kalian bisa menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik. Selamat belajar. Sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang pelamar. Perhatikan surat lamaran pekerjaan berikut. Mari kita bahas satu persatu sistematika pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Tempat dan tanggal pembuatan. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan sebuah kalimat. Perhatikan contoh penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat berikut. Sidoarjo, 3 Oktober 2020. Nama kota menunjukkan kota tempat surat tersebut dibuat. Tanggal, bulan, dan tahun menginformasikan waktu surat tersebut dibuat. Penulisan nama kota diawali dengan huruf kapital. Setelah nama kota diberi tanda baca koma. Setelah itu tulis tanggal, bulan, dan tahun. Nama bulan juga diawali dengan huruf kapital. Hal dan lampiran. Hal atau perihal adalah inti tujuan surat. Karena tujuan surat kita adalah untuk melamar pekerjaan, jadi kita tulis lamaran pekerjaan. Huruf pada setiap awalan kata menggunakan huruf kapital. Kemudian ada lampiran. Lampiran adalah lembaran selain surat utama yang disertakan. Misalnya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, dan lain-lain. Alamat surat. Perhatikan alamat surat berikut. Penulisan alamat surat disarankan hanya 3 baris saja. Baris yang pertama menunjukkan nama penerima surat. Baris yang kedua menunjukkan alamat penerima surat. Dan baris yang ketiga menunjukkan kota penerima surat. Penulisan yang terhormat cukup disingkat dengan YTH titik. Penggunaan kata kepada sebelum YTH tidak diperlukan karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung antar bagian kalimat yang menyatakan arah. Penulisan kata jalan pada alamat surat tidak diperkenankan untuk disingkat. Salam pembuka. Salam pembuka yang biasa digunakan ialah ungkapan dengan hormat. Selain itu, ada salam sejahtera, assalamualaikum, dan sebagainya. Alinea pembuka. Alinea pembuka adalah bagian pembuka surat yang berfungsi sebagai pengantar pembaca kepada inti pokok surat. Perhatikan contoh alinea pembuka surat lamaran pekerjaan berikut. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas 1 Oktober 2020, bahwa perusahaan bapak atau ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya mengajukan diri untuk melamar kerja di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin. Isi. Isi surat terdapat identitas dan lampiran yang disertakan. Perhatikan contoh berikut. Nama, Trisna Putri. Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 14 Februari 1997. Pendidikan, S1 Ekonomi. Alamat, Jalan Raden Wijaya, nomor 15, Sidoarjo. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup. 2. Fotokopi ijazah S1. 3. Fotokopi sertifikat.
dan 4 pas foto 4x6. Untuk penulisan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat, semuanya diawali dengan huruf kecil. Kemudian, setelah tanda titik 2, semuanya diawali dengan huruf kapital. Penutup. Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih kepada penerima surat. Perhatikan contoh berikut. Demikian surat lamaran yang saya ajukan ini. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Salam penutup. Salam penutup sangat penting karena salam penutup merupakan bentuk dari etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh dari salam penutup adalah hormat saya. Tanda tangan dan nama terang pelamar. Tanda tangan ini diletakkan di pojok kanan bawah surat, lalu diikuti dengan penulisan nama lengkap. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui cara menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematika surat. Ibu harap ilmu yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat ketika kalian akan melamar di sebuah instansi atau perusahaan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.